Ayo dulu tetaplah dijaga hati yang gembira ngobrol di sini bareng orang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar, kita lanjut kembali di kesempatan siang hari. Ini sudah masuk waktu siang ya. Bentar lagi mungkin banyak aktivitas yang pacak kita lakukan. Tentunya di obrolan komunitas dengan siang hari ini temanya penemuan benda atau prasasti bersejarah dan pelestarian cagar budaya bersama Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan atau disingkat dengan Puskas ya. Dan kita agenda kedua narasumber, tapi yang hadir pada hari ini masih Siko ya. Ada Cek Kemas R Panji MSI ya, selaku anggota ya, pengurus Puskas ya. Langsung baik kita menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Cek? Alhamdulillah baik. Iya. Kita besar sedikit, agak deket Cek. Ya, oke. Biar lemak ngobrol kita. Nah, selagu bergema aja kan dangdut tuh. Mana? Iya pagi nih ya, dipaksa bangun pagi minggu-minggu men. Atau memang kebiasaan bangun pagi bisa? Ya kalau bangun tuh kebiasaan pagi. Cuma kadang-kadang kalau udah katik gawean adalah ngolek-ngolek lagi. Iya ya. Kadang-kadang tidur lagi. Nyatet hal penting. Iya. Iya. Kadang memang kalau libur itu kita manfaatkan untuk istirahat. Benar. Karena kalau hari-hari biasa itu kan jadwal padat. Wih, ini semenjak sudah kegiatan di Puskas di mana lagi Kak? Di AMPCB, di terus? TACB, belum juga pegawaian kita sehari-hari Nah, di UI, di Fakultas Adab sebenarnya kemarin kan, tapi sekarang sudah di beberapa fakultas. Oke, ya. Kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini sesuai dengan tema kita tadi. Ya. Kayaknya ada yang masuk tuh teleponnya. Di silent dulu. Iya saya dulu. Laju serasa di Itali gitu. Reng. Dan beberapa hari ini ada penemuan namanya prasasti yang ada di gedung kantor Ledeng ya, kantor wali kota ya. Itu sampai sekarang ini sudah jelas apakah itu tahunnya berapa? Mungkin siapa yang mengeluarkannya sudah bisa dijelaskan mungkin apa prasasti itu. Ya. Silakan. Kalau ditanya sudah jelas, sangat jelas. Nah, karena kita temu bukan lagi Siko, duo.
Yang pertama ditemukan, jadi kami menamakannya KL1 dan KL2. Jadi prasasti KL1 ini kita temukan di November 2024, sedangkan KL2 kantor ledang kedua itu di tanggal 15 Januari 2025. Ada kurang 2 bulan lah ya, kurang lebih ya. Yang pertama itu isinya sejarah. Ngapa aku ngomong sejarah? Dia menceritakan detail dari siapa yang menginisiasi, yang punya ide membangun sampai dia diresmikan. Nah itu mencatat ada 5 orang tokoh di situ. 5 apa 4 ya? 1, 2, 3, 4 orang tokoh. Itu wong Belanda galau. Wong Belanda galau. 3 nama wali kota dan 1 orang arsitek. Misalnya di situ diceritakan tahun 28, 3 Maret 28 itu Lekok, namanya Lekoku tulisannya teh. Lekok de Armand de Ville itu wali kota kedua kalau tidak salah. Mempunyai ide untuk membangun kantor ledang. Nah seperti itu. Jadi wali kota ini punya ide. Ya ide. Ngajak wong dari pusat betul ya? Ngajak wong. Kalau kita sekarang parlemen lah ya, minta persetujuan parlemen, disetujui, ketok palu sudah. Nah sebelum itu dibangun, dia sudah diganti. Tapi ada kasus lain artinya kan dia diganti itu bukan kasus itu. Nah jadi kebijakan itu belum terlaksana. Baru sebatas sepersetujuan, ide sudah disetujui mau dibangun, belum terlaksana lah istilahnya. Dia diganti. Dan itu tertulis dalam prasasti atau di luar? Di luar dia diganti itu. Tapi maksudnya ini dibangun oleh Lekok 1928 gitu kan. Terus ada nama lain lagi dibangun oleh Van Nessel. Nah Nessel Van Lisa ini tahun 29. Jadi berapa tahun itu? Cuma setahun lah jaraknya. Setahun, okay. Mungkin tidak sampai berapa bulan mungkin kan. Jadi di Van Lisa ini Januari, 12 Januari dia sudah mulai membangun. Nah Nessel Van Lisa ini membangun sampai selesai. Nah kenapa Nessel Van Lisa ini mau melanjutkan? Mau melanjutkan, pertama dia memang menganggap bahwa kebutuhan air bersih itu penting. Itu di buku lain kalau dicatat penting itu kan dia cuman poin-poin baik kan. Nah kita menjabarkannya. Nah dia menganggap penting dan dia menginginkan tidak hanya kantor ledeng, tapi di situ juga ada balai kota. Nah, jadi ide dia tuh nyambung istilahnya dengan itu. Maka dibangunnya. Nah 12 Januari dia peletakan batu pertama. Nah isi cerita peletakan batu pertama ini ada di prasasti kedua itu. Nah itu loh. Tapi di sini sudah disebutkan nama dia. Jadi 29 dia membangun sampai dengan tahun 31. Tahun 31 itu mulai diresmikan, dipakai. Bukan diresmikan seremoni tapi mulai dipakai gedung itu. Pemakaian tahun 32 baru diresmikan. Mungkin di 31 itu sudah mau diresmikan. Diundur. Iya, tapi diundur tahun 32 diresmikan, diganti oleh Van Leer. Dia diganti juga. Tidak sampai sempat 2 tahun. Iya, dia diganti juga. Mungkin apa istilah kita ini habis periode pertama misalnya dia diganti dulu, kayak dia nyambung lagi periode kedua bisa jadi seperti itu. Tapi di dalam prasasti tahun 32 yang resmikan bukan dia malah justru wali kota Van Leer. Nah, ini kan 3 nama wali kota nih. Ada Lekok, Armand de Ville, kemudian Nessel Van Lisa, kemudian Van Leer. Nah, kok lagi tokoh yang di situ-situ membangun gedung itu mengundang arsitek yang namanya Simon Snoeit. Arsitek itu wong Belanda asli. Wong Belanda juga. Bukannya tinggal di Indonesia. Waktu itu tinggal di Indonesia juga karena dia banyak membangun di kota Palembang dengan di kota-kota yang lain. Kota besar ya. Ya, kota-kota besar yang lain karena istilahnya itu ternama lah pada saat itu, cukup terkenal arsitek ternama kan. Nah, jadi 4 tokoh ini disebutkan di prasasti pertama atau KL1. Sudah kita selesai urusan ini lah dibongkar segala macam lah dibagusi, tinggal perapian B yang belum karena ini masih dalam tahap finishing. Kita pun di Palembang pergantian PJ gitu kan. Iya pas pas juga jadi saya mau cerita itu. Baru ini tapi di PJ yang lama Pak Damenta itu sudah menginstruksi kalau bisa Dinda buka laga lo kanan kiri bawah pucuk karena kita mencurigai pada waktu itu karena bentuk
bingkai yang di sebelah kiri dengan bingkai di sebelah kanan tuh mirip dan sama bentuknya. Jangan-jangan yang keduanya ada Pak. Iya juga ya katanya. Cuman waktu itu masih terkendala ada trapo, ada gardu itu kan. Nah, kita jadi ada kemungkinan ada dua sisi itu yang sama, yang kanan kiri pasang. Iya, kita menduga itu kan karena bentuk bangunannya sama, bentuk ornamennya itu, bingkai-bingkainya, figurannya itu kan sama. Sama, jangan-jangan sini prasasti gitu. Sekalian hiasan lah ini. Iya, sekalian hiasan dinding. Cak, gitu. Kalau kita masang kaca kanan, kaca kiri, bingkai kanan, bingkai kiri. Kira-kira begitu. Kita menduga di situ. Memang kasih rujukan kalau ada dua. Yang ada rujukannya di kami dari Puskas, kajian kami beberapa buka-buka literatur itu juga foto-foto. Adanya cuma siko. Nah, dipoto tuh kan, tidak menunjukkan kedua. Nah, tidak tahu ngapa tidak dipoto yang sikoknya tuh kan. Iya. Kita menduga, nah baru nak digawe kan, Damenta berganti. Ada selesai batas itu kan, nggak kayak cerita yang tahap kedua. Jadi yang pertama ini sama yang kedua, yang itu ditemukan tidak sengaja katanya. Itu mana apa? Tapi kita lah tahu bahwa ada prasasti yang disiapkan jangan oleh tim Opis tadi bahwa akan ditempel prasasti katanya kabar itu. Itu memang data dari buku di Belanda? Dari buku dan foto-foto dari Belanda. Jadi kita kan dari Puskas mengkaji itu. Pas kita ajukan kepada Menta, Pak Menta baca isi itu dalam buku itu kan. Wah ini bagus katanya. Ngapa ini dihilangkan? Nah ini visi seorang pemimpin kan. Wah ini bagus ini untuk publik. Apalagi kita lagi membangun Opis Museum pada waktu itu kan. Jadi ada dikaitkan baik dengan antara isi Opis Museum dengan prasasti ini. Ya sudah Pak, siap. Coba Dindo cari dulu. Nah, pas kita jenguk, Pak sudah di plester, tak katik lagi, cak aja. Kita ini kan tidak katik referensi bahwa itu masih ada kan. Cuman dari foto. Nah, gitu. Ah sudahlah katanya, ambil singkatnya buat replikanya baik kalau memang tak katik. Kan ini kan berpikirnya karena ada kaitan dengan Opis Museum kan. Benar. Sudahlah buat replikanya. Lah kami buat replikanya itu sama persis. Sama persis kan juga di buku itu kan tulisannya ya 90% lah mirip kan. Tapi bahannya kita agak kesulitan menduga ini pelat apa batu atau apa kan. Ternyata aslinya kan batu granit kan. Sudahlah Pak, kalau kita Pak nak replika kita tempel kita buat dari plat dari besi kan. Iya. Biar awet lah ya. Kita buat dari plat Udah kita buat lah. Sudah. Nah, saat dipasang di bulan November itu November ya. Nah dipasang lah ya. Nak dipasang. Kan kita butuh membobok, melobangi untuk masuk baut-bautnya segala macam itu kan. Nah disitulah ketemunya. Ya, lepas galau atau apa? Tidak, kita pertama curiganya kok batunya keras nian. Kalau tukang itu di garisnya sekali seret, pas di garis keluar tulisannya. Rontok kan yang semennya kan tipis. Iya. Nah ada tulisan katanya kan, lapor dia dengan saya. Kemudian saya yang di lapangan kan, Pak Ari katanya, caknya ada tulisan. Aku jengok dulu kamu baca itu kan, jangan dilanjutkan, stop dulu pegawai, stop galau pegawai. Kami kopas dikit-dikit, asli itu main tulisan. Begitu kita berhasil, ada beberapa tulisan yang kita samakan dengan posisi kan. Ini sama caknya tulisannya ini. Ya. Dengan yang di plat kita sama, dengan di buku sama. Ya sudah, aku pastikan ini prasasti. Jadi aku lapor. Sebagai ini kan kita lapor dengan yang punya hajat kan. Benar. Pak ini caknya ada yang aslinya. Oh ada ya Dinda ya katanya. Oh iya, coba buka. Nah kita buka. Begitu kita buka, itulah viral itu. Begitu kita buka, nah asli sama persis. Jadi langsung dia konsultasi juga dengan kami sebagai Puskas kan. Benar. Cak mana ini bagusnya katanya Dinda. Aku bilang Pak PJ, sebaiknya kita yang asli. Dari sisi sejarah yang asli itu lebih esostri, lebih menarik, lebih dan bahagia, dicari lah ya. Dan lebih foto untuk wong-wong yang pengen dibanding yang baru memang bagus baru tapi nilainya kalah Pak. Tapi yang baru taruh mana sekarang? Nah baru ini karena tadi di set untuk ditempel, jadi kita ambil kesimpulan akan kita masukkan di dalam di museum Opis. Dikacoi. Ya kita buat bingkai. Dibingkai supaya dia bisa tegak. Karena kalau dia nempel lagi nak makan korban lagi, dinding mana yang nak dibolong ini kan? Pasti buka dulu lagi rupanya. Jadi kami sepakat kemarin ini kita akan ubah fungsinya dari bentuk yang ditempel akan kita buatkan bingkainya
dan dia tegak banner tegak Ya, itu kan, tapi jadi- kuat, jangan sampai dia nyampak. Jadi nipu kalau orang. tidak sempat foto di luar di dalam atau Ya, dua-duanya udah ya Oke, itu. ya. Tapi itu dalam proses ya, karena harus mengerjakan ulang gitu. Iya. Jadi ini kemungkinan bisa diinformasikan orang pihak Belanda juga ya kalau yang museum itu kalau bawa ado barangnya ternyata. Kalau dulu kan atau hilang pikirnya kan. Iya. Heeh. Itu juga sempat diomongkan oleh baik PJ yang terdahulu maupun PJ yang sekarang. Iya. Bahkan PJ yang sekarang ini ngomong kemarin, kalau itu kita surat ke kedutaan katanya. Iya. Nah, ada pemikiran itu. Jadi mungkin bisa ada pendanaan untuk perbaikan atau apa jadi. renovasi kan. Syukur-syukur kita diinjaknya referensi-referensi lain. Iya, iya. Nah, kami banyak nih datanya, Iya, misalnya iya. kan. Nah ini silakan dipelajari tentang gedung ini misal, Iya. ini full nih datanya misalnya, lebih bagus itu. Jadi itu asli memang kantor ledeng atau memang nempel be kantor ledeng sama penampungan banyu ketika kabarnya. Jadi memang dia kantor ledeng. Jadi dulu membangun instalasi air, towernya dengan, jadi tinggi itu tower. Ini maaf Pak, ini kan kantor wali kota ini kan diapit sama aliran anak sungai dulu. Ya. Itu sebelum kemerdekaan atau setelah di Buntu tuh. Kalau itu zaman-zaman, kalau yang di depan sungai. Jadi gini, Atau masih banyu yang dari situ yang dibawa. Banyu itu masih ada sungai itu waktu itu, pada waktu itu. Cuman karena pengembangan sampai saat ini yang hilang itu, yang jadi got itu tinggal Sungai Kapuran. Sementara Sungai Sekanak kan masih ada. Iya, Kita lihat Jerambak Karang itu kan, nah itu Sungai Sekanak masih ada. Sungai Musi masih ada. Iya. Yang hilang tuh yang agak jauh, yang di dekat Masjid Agung, Sungai Tengkuru, Iya. yang memang ditimbun di zaman Belanda itu. Oke. Nah itu baik. Dan itu untuk jalan ya. Ya. Dan ini kalau kantor ledeng ini di situ memang pabriknya banyu atau memang hanya menampung tadi kan? Kalau Ya, jadi menurut dia sejarah. mengolah. Jadi Iya. jadi nah ini kaitan itu. Jadi aku telusuri ketika kami nemuin mesin pompa banyu yang besar itu Di mana tuh Pak ketemunya? di belakang kantor wali kota. Heeh. Posisinya di belakang kantor wali kota dalam tanah. Waktu penggalian pembuatan taman itu ketemu. Oh. Nah, itu juga sama. Tidak sengaja juga. Tidak sengaja, dan uang yang begawi taman ini kan dia konsepnya cuma buat taman be. Digalinya, dibongkarnya, dibuangnya baik istilahnya, Iya. dikaparkannya baik kan. Pecah kiloan ya. Iya, nah ini aku pas membangun office museum itu terjengok itu. Tidak tanya tuh barang Iya, lama. Aku ngomong ini besar nih yang dia aku pompa bensin. Baru inilah aku terjengok kira-kira mah itu Pikir kan. itu pompa bensin. Iya, pompa bensin, pompa air. Oh, pompa air ya. Ya. Alah besar pompa air ini, pompa banyu juang Iya, itu iya. kan. Iya aku ini besar nih ini. Nyobong angkat, dak angkat dewean. Lah iya. Beratnya aja kan. Iya. Wong dua dak angkat juga. Coba kita wong 4 ngangkatnya. Iya. Tuh, Pindah ke. tangkat agak terberot-berot Iya, gitu ya. Nah, saro. Nah, kita pinggirkan. Tanya dengan tukang itu, Pak, ini mau mana? Ya kami mau di sinilah, kami gali, baik kami lepas ke baik karena kami perlu buat pondasi, buat kolam segala macam. Jadi mengganggu istilahnya kan. Iya. Jadi lepas. Jadi tidak dipoto, tidak kate, dipoto awal segala macam. Kita kan pengerjaan tuh dari awal ini tidak ada. Waduh, aku bilang ini. Aku lapor lagi, Pak. Ini kalau dibuang sayang, aku bilang. Karena kita di kantor ledeng, ini ada kaitannya. Ini pompanya gitu loh. Iya. Oh iya kata Pak. Ini lah barang otentiknya. Iya. Kita ngaku-ngaku kantor ledeng mana bukti ledengnya kan gitu kan. Oh iya Dindo, amankan. Nah, Itu apa mesin ini ada tulisan enggak tahun berapa produksinya? Katik tahunnya, cuman mereknya ada. Ada ya masih. Ya. Jadi itu bisa dilacak dari situ. Mereknya ONDA. Enggak katik lagi pasti. Katik lagi produksi itu ya. Ya. Jadi itu banyak digunakan pada memang masa-masa Belanda sehingga zaman Jepang ya. Iya, mungkin bawaan dari mereka di Belanda sana. Mungkin waktu produksi pada waktu Iya. itu. Nah, jadi intinya kita selamatkan. Nah, itulah yang kita jadikan koleksi office museum. Itu di dalam. Ya, itu dibersihkan atau di mana? Nah. Udah dicat atau mana? Jadi kita tadinya nak dicat Ya. cat biasa ya. Wah, ada artistik gue bilang. Dia harus warna asli mau mana caranya. Jadi diminyaki Pak. Ya, jadi dibersihkan dulu, diminyai, dibersihkan, dibuat anti karatnya. Sehingga pokoknya karat-karatnya dibuang, bekas-bekas semen, bekas apa itu bersih, pokoknya dimandikan lah dia tuh. Iya, iya, dimandikan, diminyai, diinjak cat anti karat, cat di pelamir mah itu nah. Bukan pelamir, di pernis mah itu nah. Iya, iya. Ya, seperti. Jadi dia mengkilat kan. Ah, Nah, itu supaya dia tidak cepat berkarat itu tuh. benar. Ya. Dan itu di Kita kacoi. masuk di kacai supaya tidak di kotak-katik uang Ya. kadang-kadang kan didudui, ditijak segala macam kan. Selain pompa tadi,
yang disuguhkan di museum Opis ya, museum ini apa Pak? Jadi saat ini kan kita bendahnya baru itu, benda yang kita pajang. Yeah. Benda yang tertempel kan banyak masih di sana. Ada kotak pos, ada brankas. Oh iya, kotak pos yang lama tuh di depan, masuk dalam? Di depan, ditempel di dinding. Nah pas kita temuin kemarin kita jingokin kan, nah ini kotak posnya, kemudian brankas ada kanan kiri, tanggonya masih asli, kemudian pintu gudangnya masih pintu. Itu yang tanggo itu yang masih nempel di tanggonya, bukan besinya bukan? Bukan, nempel, memang nempel. Brankas itu dibuat nempel di dinding. Brankas tadi? Iya. Isinya apa dulu Pak? Dokumen, barang-barang penting, termasuk duit cash, kan penyimpanan kan. Tapi untuk yang modern dipakai apa kemarin? Tidak dipakai, cuma jadi pajangan baik. Brankas besar mungkin. Kalau brankas kanan kiri kecil, yang besar tuh yang di bawah, yang di lantai bawah, di bawah tanggo. Dia seukuran tinggi Pak Dola. Iya. Karena bisa masuk, aku bisa masuk, gitu kan. Kira-kira 2,5 meter lah. Iya. Pintunya tuh hampir 2 meter. Ada kursi atau batu yang tertulis Belanda tuh? Selain yang tertempel itu ada kursinya juga. Nah kita bisa menerjemahkan kursi ini tua. Ini karena kita punya foto tadi. Foto kursi itu masih ada. Ada tulisan juga tadi? Ada tulisan juga, ada prasastinya juga. Jadi itu sumbangan dari BPM. Jadi Pertamina Lamo lah ya, zaman Belanda ya. Oh jadi CSR kalau sekarang ini. Ditaruh di situ. Ditaruh di situ untuk ruang tunggu. Orang nak mayar ke balai, nak urusan kantor kan, ya nunggu di situ. Ruang tunggu istilah kita. Tapi memang ada hubungan dengan masa kolonial ya. Di zaman itu di tahun 31. Nah, 31 inilah yang maksud kami itu resmi digunakan. Jadi gedung itu selesai tahun 31 dan resmi digunakan. Makanya ditandai dengan kursi itu. Jadi kursi itu penanda bahwa ini sudah operasional itu kantor ini. Nah, ada fotonya. Itu yang menarik itu. Ada fotonya, ada budak kecil duduk di situ. Waduh. Iya. Nah, jangan-jangan budak ini lah kecil lagi. Iya. Budak kita budak Belanda. Belanda. Anak pegawai mungkin apa. Benar. Atau memang ada urusan itu. Itu dulu namanya dibuat balai. Jadi selain kantor ledeng, balai, kantor-kantor yang lain, sipil, ya, kantor sipil. Cuman untuk ngurusi masyarakat sipil, kantor sipil. Iya. Yang orang Belanda sana gitu ya. Iya, oke. Dan terus ini KG kapan dibuka musim? Atau sudah mulai? Kalau office museum di zaman Pak Damenta itu udah dibuka. Begitu udah dia masanya berakhir itu, dia minta sebelum saya meninggalkan kota ini dibuka. Jadi tanggal 28 dia datang ke Palembang khusus meresmikan itu. Cuman memang tidak seheboh ini karena waktu itu banyak kegiatan. Yeah. Jadi buka museum, buka yang Kambang Iwa peresmiannya itu kan, itu juga jazz musik. Nah jadi dia kalah pamor karena banyak agenda hari itu. Karena hari terakhir dari Pak Damenta kan hari terakhir itu. Jadi dia sampai tanggal 30-an lah kalau tidak salah. Karena tanggal 30 sudah diagendakan musik jazz waktu itu. Aku ingat dan waktu itu. Sekarang kita balik ke Puskas ya Pak. Puskas ini kan pusat kajian sejarah Sumatera Selatan. Kenapa bisa ikut dalam melestarikan mungkin dari sejarah yang ada di kantor ledeng ini? Ada ceritanya Pak? Mungkin jadi bisa pendampingan itu. Organisasinya dewek, komunitasnya ini kan kumpulan dari beberapa orang-orang yang senang sejarah gitu kan. Nah, kumpul lah sampai 5-6 orang, 7 kan, katakan gitu kan. Ngumpul, hobi diskusi kan. Kalau kita diskusi ini tidak ada cerita gitu kan. Nah, kalau pacak kita ini punya diskusi, punya action. Misalnya kita nak buat buku. Nah, buku apa nak kita buat? Karya. Berkarya kan? Sudah, akhirnya kita buat buku Gajah kemarin kan. Terus juga sebelumnya buku Marga. Nah, tapi perempat belum megang Pak. No, minta. Kalau itu diambil ada. Untuk baca-baca ya. Nah, jadi kita berkarya. Diskusi itu ada wujud gitu loh. Jadi kan malah aku kawan-kawan di Puskas ini kan ngomongnya hobi kalau ngobrol, hobi kalau berkumpul, hobi kalau bersosialisasi. Ya termasuk makan minum rokok lah aja untuk nongki lah zaman budak sekarang. Ngumpul-ngumpul lah ya. Ngumpul-ngumpul kan hobi. Nah, aku kan ngomong dengan kawan-kawan nih. Kita kalau sebatas cuman
Ngumpul-ngumpul nongkin-nongkin katik karya cak kata ini katik yang kita tinggalkan. Benar. Sementara waktu tetap habis kan gitu Iya, kan. iya, iya. Nah dari situlah jadi kita ngumpul tuh berdiskusi buat program gitu. Misalnya ngumpul di bulan tahun kemarin misalnya. Kita tentang apa? Oh kita buat ini buat buku marga misalnya. Iya. Nah dari situ kan ada gawian buat buku marga. Wah selesai. Uang berapa tuh, Pak? Kami saat ini tercatat di Kobar di Puskas itu ada uang 8 baru. Itu uang yang inten bertemu maksudnya tuh kan. Itu yang di sejarah. Iya, yang gabungan, ada seniman, ada sejarah. Jadi di situ ada Kak Febri, juga ada Ali Goi, ada Dudi, ada Dedi, ada saya, kemudian ada Mas Gianto, ada Mang Dayat. Sukanya siapa? Ada lupa kok. Pokoknya 8 lah jumlahnya, kurang lebih seperti itu kan. Nah, ada Genta sebenarnya. Nah, jadi uang 8. Tadi awalnya cuma bertiga awalnya tuh. Iya. Aku, Dedi, Dudi. Sama-sama sama sejarah kan lo. Hobi kan? Iya. Kita ini butuh seniman. Coba aja Ali. Nah, jadi kalau kita butuh lagu, butuh suruh dia buatnya gitu kan. Kita ini butuh uang yang mengkreator tentang kebudayaan. Ajaklah Kak Febri gitu-gitu gitu kan. Uang yang kita memang misalnya kalau ditelepon galak ngumpul. Ini kalau ditelepon, aku banyak gawe. Asal diajak ngobrol, aku sibuk. Nah itu tidak masuk di kita. Kita ini butuh orang yang seirama itu. Benar. Maksudnya kalau ada sefrekuensi kalau bahasa sekarang ini kan ngapo. Kalau tidak sefrekuensi kan sulit. Susah kita misalnya. Adalah ke rumah dulu. Iya. Cek. Alasannya banyak ya. 3 kali kita tes diundang tak galak sudahlah. Berarti dia udah galak itu nah. Jadi cara mengajaknya itu dites. Kalau kita ajak tak galak ngumpul sudah dia kita anggap kawan biasa. Iya, tapi kalau sudah berjalan nak melok biasanya. Biasanya kayak itu. Nah, kita ini kan butuh proses di awal, Pak. Iya. Bukannya setelah jadi. Kita tuh butuh komitmennya di awal. Sumbangsi pikirannya nak mano kalau buat semua karya itu kan. Benar, tapi itu di Puskas tadi sudah banyak Pak kegiatannya dan juga mungkin sudah menasional, sudah dikenal banyak Insya Allah. Iya. Jadi kita dari buku B sudah 3, kan dari buku B, tapi ada yang terwujud cetak resmi itu 2 sih kok belum tercetak kan lagi dalam proses. Nah untuk termasuk kantor ledengnya bakal dibuku juga. Iya kantor ledeng penemuan prasasti 2 kan ini kan. Kemudian kita terlibat dengan beberapa event, bergabung dengan organisasi lain, komunitas lain, itu pasti. Berafiliasi. Iya berafiliasi, diajak Kesultanan, diajak Kobar, diajak DKP. Nah kita TACB tadi. TACB. Kita tetap karena kita organisasi yang tidak tertutup. Kita membuat kan yang nak bergabung pun boleh. Cuman itulah syaratnya. Kalau diajak tuh gabung gitu kan. Nah ini pertanyaan tadi Pak, kenapa Puskas mendampingi pemerintah kota? Awal-awalnya mana ceritanya? Jadi kan ketika kita zaman Damenta dan zaman CK ini, ketika setiap kita ketemu dan beliau kan punya visi, kami lihat punya visi Pak Damenta ini, membangun kota tua ini. Dia tidak merupakan seniman, sejarawan, budayawan kan. Berapa kali dia rapat ngundang kita, ngajak kita kan diskusi kan. Nah di situ kita ngenjuk masukan-masukan. Nah mungkin karena kita tuh intent ngenjuk masukan, dia pikir mereka ini bagusnya dilibatkan, kira-kira gitu loh. Jadi Pak, caknya ini bagusnya cak di sini. Termasuk seniman kan juga diinjuk tempat istilahnya kan. Nah misalnya gedung kesenian diapresiasi, disuruh buat event segala macam. Bahkan sekarang di zaman PJ yang baru pun disuruh tiap malam minggu kan ngisi. Nah artinya pemerintah dalam hal ini memandang ketika kita istilahnya dekat dalam artian galak ngenjuk masukan ke pemerintah dan itu didengar, itu jadinya bagus memang. Inilah terjadinya sekarang. Aku melihat 2 tahun terakhir ini 2024-2025 kan pemerintah terbuka. Selama ini kan mereka tertutup, jago jarak dengan kita. Kita nak dekat, mereka jago jarak. Kadang-kadang kita nganjuk masukan juga dianggap cerewet, dianggap nyerudei. Ini kan ada hubungan dengan tema kita nih, mengenai menjaga cagar budaya. Dan ini cocok kalau misalnya pemerintah kotanya atau pemerintah provinsi atau pemerintah apapun itu yang ada mendukung nilai sejarah, peduli sejarah budaya ini luar biasa. Nah ini buktinya ketika mereka peduli dan kita juga mau bekerja sama kan, akhirnya jadi gitu loh. Nah jadi berawal dari masukan, rapat-rapat betul-betul akhirnya sudah diundang. Nah misalnya
siapa nak nggawekan ini? Oh kalau sejarah kawan-kawan ini kan Puskas. Oh kalau seni urusan tampil-nampil teater penampilan apa itu seni itu rombongan DKP gitu loh. Banyak lah ya pilihannya. Ya. Jadi kita tuh intinya mendekat, merapat dan kita siap diberikan masukan dan diberikan perintah istilahnya kan. Diminta kerjasama. Nah itu Puskas selalu dari awal kita mitra siapapun. Termasuk ide yang pembuatan museum ini atau dari beliau? Termasuk dari Pak Dementa. Ya, idenya, cuma kita. Idenya dari kita, dari dia. Cuman lah Dindo untuk pemanfaatan ini. Aku ngomong Pak, bagusnya museum. Nah kira-kira gitu kan. Bagusnya dari Puskas ini yang ngomong waktu itu. Bukan diskusi. Bagusnya jadi mall bukan? Bukan. Karena kita belajar. Nah justru itu. Itu banyak kan. Kita dulu juga sudah di zaman sebelumnya kan pernah mau jadi hotel itu. Nah itu yang bahayanya. Nah, itu kita protes. Nah daripada timbul protes, bagusnya dia jangan jadi sesuatu yang di luar kebudayaan. Iya, masih aset untuk masa depan lah. Iya, karena kalau mall kita bisa bangun tempat yang baru. Ya, benar. Intinya. Benar. Ada tanah kosong, beli. Nak berapa tingkat, nak berapa luas, lajulah. Iya. Tempat yang baru. Tapi kalau yang gedung-gedung bersejarah jangan. Karena kita nih klaimnya, ini dasarnya sebenarnya ngomong dengan pemerintah. Kita nih Pak mengklaim kota tua. Betul. Ketika kita mengklaim kota tua, wong datang ke Palembang mana tuanya ini? Ciri tuanya tuh nah. Oh iya. Atau banyak banyunya. Iya, misalnya gedungnya antik-antik, iya. Kan ornamennya bagus-bagus. Ini enggak kotak sabun kalau ini jengok. Nah, kira-kira gitu kan. Iya. Kita bangga dengan jembatan Ampera misalnya. Itu cuma tahun 61. Belum tua nih. Belum tua nih. Tapi ada dunia sejarah. Iya, tapi kan maksudnya ketika kita mengklaim kota tua mana itu? Paling-paling yang kita bisa banggakan di dalam kota itu cuma Benteng Kota Besar. Iya. Itulah yang paling tua. Itu belum yang di sekitar situ kan. Belum bentuknya belum bisa dinikmati secara keseluruhan. Cuman di luarnya baik. Nyingok pagarnya baik. Iya, nyingok beton. Nah, makanya itu ceritanya ngapa lawang borotan muncul. Nah, kan kita kan selama ini view-nya yang depan musi nih. Iya. Kita Sujaku Pak. Kalau yang depan musi ini sudah rubahan di zaman Belanda ketika dia kebutuhan itu ini dirubah bentuknya segitiga ada bintang itu kan kepentingan militer. Kalau yang kesultanan ini Bapak jengok di sebelah kiri sisi itu barat. Yang orisinil. Nah, yang orisinil. Jengoknya kan, oh iya Dinda ya. Ini bagusnya deh. Ini Pak dipercantik. Aku bilang kan waktu itu. Ide ini sudah lama disampaikan tapi tidak pernah berjalan. Oh dia agak tersinggung dia mengejar itu kan. Kami ini jangan dianggap tidak peduli ya. Kita tuh menggali ketersinggungan dia sebenarnya kan. Kami ini peduli. Iya. Itu gerbang itu, balik gerbang keborotan itu kan. Itu kan gerbang atau pintu-pintu gerbang ya. Iya. Itu kan kalau di luar kan di Eropa tuh ada yang jago Pak. Kalau kita zaman bingan ada yang jago tuh Pak. Prajurit atau kan. Kati ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa dibuat kan. Jadi untuk pintu gerbang. Cosplay gitu ya. Iya. Jadi kalau nak foto-foto lebih bagus lagi tuh. Iya, memang harus dibayar digaji ini kan sebenarnya. Atau dia memang ngadu ke dewek lah. Masyarakat boleh itu untuk cosplay gitu. Untuk cosplay. Iya. Nah, makanya kita belajar dari negara. Woi, Pak, di tempat lain tuh. Cuma sekedar gapura kadang-kadang di Prancis, gapura tengah jalan. Nak foto. Tengah jalan. Benar. Tahan mobil ngalah, muter. Iya kan kalau nak nurutnya kan nomor jalan lurus kena itu. Iya benar. Nah sama cak kita Ampera turun dari Ampera kan harusnya pacak lurus ke Sudirman. Tapi kan ada air mancur. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pembangunan itu bisa menyesuaikan, bukan menghancurkan. Iya betul. Nah, kita ini konsep kita menghancurkan selama ini. Makanya kota tua ini tidak kelihatan tua. Nah, makanya dari sini kita belajar Pak, aku ngomong. Oh ya sudah, mohon maaf kami bukan ngajari Pak Wali, tapi setidaknya nah ini adalah uang borotan. Mana dibawa? Permasalahannya Dindo ini kan bukan aset Pemkor katanya kan. Lah kan bisa berkoordinasi Pak. Kita pakai yang lawangnya baik. Bisa akhirnya mereka berkoordinasi dan alhamdulillah dia sambut baik oleh pihak militer dalam hal ini Kodam. Iya. Apalagi dirapike kan. Kita kan datang Pak, kami nak ngerapike ini, nak kami bagus ke latarnya bagus supaya jadi tempat event, tempat mau foto. Siapa yang tak galak? Iya. Rumah wak dola, aku datang wak dola, aku bagus ke rumah kamu nih, aku ganti kalau jadi catnya nih rapi segala macam, pokoknya bersih. Kalau tak kira pasti kalau lah. Cuman paling konsepnya merubah tak? Nah, kalau merubah berapa persen kan? Itu yang didiskusikan kan? Iya. Gitu. Tapi ini ada menjadi 3 set yang akan termasuk dari gedung kesenian itu ya, gedung kesenian kan akan dikembangkan untuk nantinya pariwisata. Ya. Kemungkinan sampai ke Kanada Pak? Kemungkinan.
kita sudah sampaikan. Jadi usulan kita itu Palembang harus punya kota tuanya. Artinya Palembang harus muncul kota tuanya. Jangan mengklaim kota tua, tapi katik fisiknya gitu kan. Nah, jadi kita belajar dari Jakarta, belajar dari Semarang gitu kan. Mereka punya kota tua dan situ menjadi pusat ekonomi dan pariwisata. Otomatis kalau pariwisatanya jalan maju, ekonominya pasti ngiring. Otomatis itu. Kalau pacak buat berkafe itu di sepanjang Sekanak itu. Bukan hanya kafe mungkin. Iya misalnya warung makan lah ya. Selama ini kan buat kafe, makan makanan, kuliner, termasuk juga souvenir, itu kan tersebar. Sekendak dewek. Bahkan mereka aku lihat kalau misalnya bangun kafe mahal, rehab ini buat ini kan. Kenapa tidak sepanjang Sekanak itu? Banyak bentuk gedung-gedung yang fenomenal, artistik dan sebagainya. Merusak tak kalau kita buat, Pak? Yang dikatakan merusak itu kalau dia merubah bentuk. Bentuknya segitiga dijadikan petak misalnya, kan? Dibongkar ya. Dibongkar. Nah, itu yang kalau sekedar ngecat, dibagusi, tetap kita sekarang kan kalau di kota kan cuman dicat misalnya kan tidak masalah sebenarnya. Iya, ada cak di sekarang ada kedai yang hanya memanfaatkan gedung tua, tapi dikacau dikit jadi bagus. Iya, bagus kan? Nah, itu maksudnya tuh. Jadi dia tidak merubah bentuk gitu. Nah, maksud kita yang cak itu. Jadi sepanjang itu warung makan, kuliner, otomatis masyarakat terlibat. Misalnya pemuda-pemudanya pacak jago parkir. Benar. Nah gitu loh. Yang emak-emaknya yang hobi beberapa di sana kan banyak yang hobi Palembang lama yang banyak buat kuliner kan. Dia pacak buat kuliner nitip di makanan-makanannya kan. Jadi kalau nak makanan tradisional mana ada tempatnya. Ada tempatnya juga. Buat tampungannya nian, pusat jajanan namanya itu kan. Apa Pujasera apa istilahnya. Jadi makan ngembek dewek itu kan apa prasmanan kan. Tinggal ngitung we. Iya, ngembek tahu, ngembek ini, ngembek gonjing, ngembek apa makan nah itu berapa? 10.000 gitu kan. Oh ini 30.000. Itu kan pilihan kan. Atau pakai duit khusus sana belanja. Kalau di tempatnya yang di Jawa sana ada pakai bambu ya. Nah, itu mungkin jadi ciri khas juga kan. Balik ke zaman bingen. Kita cuman butuh apa? Kreator lah ya. Mengcreate ya. Nah, orang-orang yang mengkreator, orang mengcreate. Kalau soal pengusaha yang punya modal banyak pasti. Aku yakin banyak di Palembang nih yang punya duit segala macam. Nah, kita butuh orang yang bisa mengcreate itu. Punya visi lah gitu lah. Kita butuh itu sebenarnya. Nah, jadi konsepnya itu akan dibangun dari jembatan Ampera, dari Pasar 16 ya maksudnya. Dari Pasar 16 sampai ke Suro, Simpang Suro itu jadi kota tua. Jadi sepanjang itu harus kota tua dan parkirnya disentralkan. Jangan nyebar. Jangan nyebar misalnya di BKB tadi, di pelataran tadi kan. Silakan parkir di situ. Biasa kamu jalan ya. Iya, jadi datang parkir jalan kaki gitu. Jadi sepanjang Sekanak itu dia jalan baik sebenarnya. Tidak jauh lah. Coba waduh sejalan balik lagi. Cuma sekedar nak ngopi gitu kan. Benar. Dia yang kita jual tuh view sekitar. Suasana, jadi gedung-gedung itu ditembak dengan lampu. Kelihatan bentuknya gitu loh. Oke. Jadi ada hal yang baru nanti di Palembang, siapa tahu Pak. Terwujud ya. Jadi suasana sentra budaya, sentra tradisi dan juga tadi sebut tadi tempat kuliner tadi, macam di Sekanak ya. Kalau Sekanak dulu apa awalnya? Kalau Sekanak memang awalnya pasar. Yang di Jerambai itu ya. Ada misalnya gedung-gedung yang Cina punya, ada yang kan punya bumi. Kalau nak nurut ke zaman Kesultanan itu kan kampung di keluarga Sultan, kerabat istilahnya, kampung kerabat Kesultanan. Itulah maka nama Depaten itu kan Depati, kata Adipati gitu kan. Jadi Depaten. Nah di zaman Belanda mulai dibangunlah gedung-gedung yang punya Cina Sekanak itu kan. Nah itu zaman Belanda bangunnya. Tahun 31, tahun 29 itu memang tahun-tahun 20 ke pucuk itu sejak Belanda menguasai itu mulai membangun Palembang ini. Nah contoh bangunannya itulah. Nah itu dibangunlah di situ. Nah perkampungannya tetap. Jadi dua sisi pembangunan pada masa Belanda dulu yang di bagian Sekanak. Satu lagi di Pasar 16 atau seluruh termasuk di Kamangiwa. Jadi memang dia tuh membangun di sisi mulai dari Pasar 16 sampai ke Kamangiwa. Ada yang untuk komplek perumahan, itu ada ini perkantoran. Dia tuh memang membangun ini untuk
rumah-rumah masyarakat biasa, termasuklah ada juga bangunan bedeng zaman itu, namanya bedeng kota di 15 hilir, itu di tempat saya. Bedeng kota? Iya, namanya bedeng kota. Jadi itu dia tahu dari mana kalau Belanda membangunnya, ciri khasnya? lah kami tinggal di sana. Oh. Dan bentuknya memang unik kan gitu kan, dan dia bentuknya bedeng, petak-petak aja itu nah. Itu untuk warga Belanda di sana? Tidak, kalau yang bedeng untuk masyarakat umum. Nah itulah kalau kami ngomongnya bedeng kota dulu tuh. Karena di tengah kota ada bedeng. Iya. Tapi bedengnya bukan bedeng zaman sekarang, bagus dia tebel dindingnya. Tebel dindingnya dan dia 2 tingkat. Maksudnya lotengnya dimanfaatkan. Jadi di sebelah sini genteng, di sisi belakang dibuat loteng. Baca desain Eropa lah ya. Iya, desain Eropa. Bagusnya konsepnya. Dan aku tinggal di situ adalah maka aku Baca jadi aset wisata kalau mau. Sebenarnya. Ya, untuk nginep ya. Iya. Cuman ya tadi sekarang lah habis segala bedeng kota. Udah dibeli apa no? Lah kan dari jual beli kan dengan masyarakat. Jadi ruko galau ini hari. Iya. Jadi ruko galau. Iya. Oke, harapan ke depan ini Pak untuk nilai sejarah atau gedung-gedung atau cagar budaya yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Karena Puskas ini kan siap mendampingi ya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Silakan Pak. Jadi sekali lagi Puskas adalah sebuah kumpulan orang-orang yang senang berdiskusi, yang punya program. Akhirnya kita mengklaim siap membantu siapa saja yang meminta Puskas untuk mendampingi. Ya tentu bekerja sama intinya ya, bekerja sama apapun bentuknya yang terkait sejarah dan budaya. Itu intinya. Jadi Puskas terbuka untuk umum. Oke. Terima kasih Kak Ari. Ya. Kak Mas Ari Pak Ari waktu ini. Basing Kak Ari Kak jadi, Panji. Kak Panji jadi, Kak Cek jadi. Iya. Lain kali kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol panjang sebenarnya, pengen ngobrol-ngobrol ini bukan cuma di kantor Ledeng Bay tapi mungkin tempat-tempat lain yang bisa kita explore ya. Aku lah berapa kali ngisi di Iya, RRI. iya. Jadi siap untuk RRI. Iya. Kalau tidak sempat mungkin kita telepon Kak. Siap. Iya. Oke, makasih Kak. Ya, Yo. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galau-galau sudah kita ngobrol bersama ke Mas A.R. Panji, ya, MSI, ya. Beliau dosen, ya, praktisi juga pemerhati sejarah budaya yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, ya. Dan apa yang dijelaskan tadi tentang kelompok atau komunitas lah bisa katakan ya, pusat kajian sejarah Sumatera Selatan yang mungkin bisa berguna untuk pendataan dan juga untuk pelestarian sejarah budaya yang ada di Sumatera Selatan. Dan dulu kita lanjut kembali kakek di program Sriwijaya Siang bersama rekan penyiar lainnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang kelemak makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.